Sergio masih santai melangkah masuk ke rumah sakit. Meskipun jujur saja, sekujur tubuhnya merinding. Sergio sulit sekali membayangkan kesembuhan, karena ia yang merasakan sakit ini bahkan sekarang. Kalau saja bukan karena menjaga perasaan Charlotte, Sergio pasti tidak kuat berjalan santai. Ternyata waktu masuk, ada Jeremy dan Brian yang tampak akan keluar. Seketika Sergio berdecak. "Brian," dia memberitahu Jeremy. "Aku juga memberitahu Paman Sebastian barusan, dan semua orang sudah tahu," kata Brian, seolah membaca kekesalan Sergio yang mau menyembunyikan semuanya. "Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kalau melihat semua orang menangisimu, kamu akan merasa bersalah kalau matikan." Sergio mendengkus. Brian kadang sangat kekanak-kanakan kalau sudah emosi. "Sergio, semua orang berhak tahu. Semua orang menyayangimu," timpal Jeremy. Dia mendekat, meraih wajah Sergio dan mengecup puncak kepalanya. "Kamu pasti sembuh lagi, adikku. Pasti. Jangan berpikir hal lain." Sergio hanya diam. "Barusan calon pewaris Lee datang," kata Brian, membawa detail informasi soal racun di tubuhmu. "Sini." Sergio tertegun. "Jadi karena itu Alex di..." Dokter kelihatan senang sekali. "Itu mungkin bisa digunakan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan tidak ada harapan." Sebelum Sergio menjawab, Charlotte sudah duluan berkata, "Kakak jahat membantu kita. Dia bilang Sergio akan sembuh. Kita berharap begitu, Lottie." Charlotte langsung berlari pergi, membuat Sergio khawatir dia jatuh. Namun Sergio biarkan. Dia yakin Charlotte mau pergi mengejar Alex untuk berterima kasih. Sergio tersenyum kecil, melihat betapa senang istrinya sampai mau mengejar Alex untuk berterima kasih. "Oi." Brian tiba-tiba memegang kedua sisi wajah Sergio, menatap wajahnya dengan sangat serius. "Kamu lihat kan? Lottie begitu berharap kesembuhanmu, jadi shut the fuck up soal mati lagi." Sergio mengerjap, tak menjawab. Namun Sergio tahu, sepertinya mulai sekarang ia benar-benar harus berusaha keras sembuh atau semua orang akan terluka karenanya. "Berikan Lucian, Sergio. Pergilah ke kamar rawatmu. Dokter pasti akan segera datang." Sergio masih dirawat di rumah sakit setelah seminggu dokter memastikan kondisinya, barulah setelah itu dokter membolehkan Sergio pulang. Tentu saja sebelum itu Charlotte memastikan lagi. Dia tidak akan muntah darah atau kesakitan lagi kan? Tidurnya juga tidak akan terganggu karena sakit lagi kan? Sergio tersenyum geli melihat Charlotte malah mengkhawatirkannya lebih dari Sergio khawatir. Beberapa hari kemudian, Sergio menatap Rafael dan Adele yang kini terlihat sibuk mengurus pakaian pernikahan mereka. Adele dibantu langsung oleh Shahna untuk membuat gaun pernikahannya, sementara Rafael sedang mencoba jas pernikahannya. Meskipun Rafael berulang kali hanya melihat Adele yang malu-malu karena terus digoda oleh Shahna. "Memang ya kalian ini. Hampir semuanya bikin anak dulu baru menikah. Untung Anya dan Si tidak begitu." Ya, berita Adele yang menjalin hubungan dan hamil dulu oleh Rafael pihak keluarga semua sudah mengetahui. "Aku kan juga tidak," sahut Brian, yang merasa tersinggung soalnya anaknya dia jadi setelah menikah. "Kamu sudah punya anak yang besar bahkan sebelum menikah," balas Shahna menohok. "Memang cuma gadis-gadis Ros saja yang tidak banyak tingkah. Sementara semua bajingan ini. Cuy," sahut Sebastian, merosting semua anak-anak lelakinya. Namun Charlotte tersinggung. "Aku juga seharusnya tidak kalau Sergio tidak menodai aku. Padahal niatku tuh menikah dengan pangeran dari Arab." Sergio tersedak.
Lucian. Dengar tuh mama bilang apa. Intinya kalian semua banyak tingkah, timpal Elizabeth sambil meraih Lucian di pelukannya. Ngomong-ngomong, Sergio, kenapa dari tadi kamu melihat Rafael dan Adele terus? Iri. Sergio mengangkat bahu. Aku agak apa? Sampai saat ini aku tidak ingat pernikahanku dan Uban. Aku sudah terima kami suami istri, tapi aku tidak ingat. Walaupun video pernikahan kami diputar, aku tidak ingat. Sergio menoleh pada Charlotte yang terpaku kaget. Bibir Sergio agak terlipat muram. Aku iri saja, karena semua orang ingat pernikahan mereka kecuali aku. Semua orang langsung kompak bungkam dan melirik Sergio serba salah. Haduh, memang ya, yang paling konyol biasanya kalau sudah sedih betulan, tanpa nangis pun bisa membuat mereka teriris. Apalagi Charlotte. Saat melihat tatapan Sergio, Charlotte merasakan kalau Sergio bukan cuma sedih, tapi sebenarnya sakit. Charlotte tanpa basa-basi bergeser, menarik Sergio dalam pelukannya. Sergio jelas langsung tertawa. Ubanan, aku tidak bilang mau nangis. Santai saja kali. Sergio kayaknya memang cuma niat bercanda walaupun serius juga merasa iri. Namun dia mengucapkannya karena mengira ucapannya tidak akan dianggap serius. Padahal semua orang jadi kepikiran. Bahkan termasuk Adele. Apalagi esok harinya Adele menemukan Charlotte sampai termenung memandangi Lucian yang sedang makan di kursinya. Lucian hari ini tidak ikut dengan Sergio, karena dia agak demam. Nyonya Charlotte. Adele mendekat perlahan. Charlotte menoleh. Adele, jangan panggil aku Nyonya terus. Aku jadi merasa seperti nenek-nenek. Tapi Nyonya kan. Halah sudahlah. Charlotte. Oh, tidak, keluargaku memanggilku Lottie. Tapi jangan berani panggil aku Uban. Adele tertawa mendengar Charlotte malah menjelaskan panjang lebar. Dia dan Sergio memang mirip. Baiklah, Lottie. Adele duduk di sebelahnya. Kamu masih memikirkan soal ucapan tuan muda kemarin? Ya. Charlotte mengangguk. Matanya sibuk memandangi Lucian yang makan sendiri di mejanya. Sergio itu kebanyakan. Omongannya tidak jelas, tapi kalau sudah urusan perasaan, dia selalu serius sampai orang jadi bingung harus bagaimana. Charlotte tiba-tiba menyeka air matanya yang jatuh. Hatinya sedih mengingat Sergio. Kalau begitu bagaimana kalau kalian juga merayakan pernikahan dengan kami? Charlotte mendengus. Bukan itu intinya, astaga. Lagian kamu pikir Sergio mau ikut-ikutan menikah lagi di pernikahan orang? Intinya tuh bukan itu. Dia berharap dia ingat momen-momen waktu kami seperti kalian. Bukan maksudnya dia mau ikutan menikah lagi, jelas Charlotte. Apa ingatan tuan muda memang sudah tidak bisa kembali? Tidak tahu. Dokter bilang itu bukan sesuatu yang bisa diatur. Dan jujur, aku tidak mau dia memaksakan dirinya mengingat lalu nantinya malah berisiko apa arah. Charlotte menoleh pada Adele. Cukup satu kali aku menghadapi situasi di mana suamiku mungkin mati. Cukup satu kali saja. Uban, aku tidak keberatan kamu sender-senderan padaku tapi nanti kita keluar, bakal banyak kamera menyoroti kita. Ya terus. Ya aku sih tidak keberatan tapi kamu kan biasanya malu. Pertemuan kali ini memang bukan pertemuan khusus bangsawan saja, karena itu media meliput. Nanti kalau mau turun aku lepas. Sergio mencium keningnya. Kenapa tingkahmu jadi kelinggi begini, Ya suka-sukalah. Kamu kan suamiku. Sergio langsung mengerang panjang. Dia mencium Charlotte di telinganya, berbisik kecil, I really want to fuck you right now, baby. Sergio,
Ada Lucian. Lucian untungnya tidak dengar sebab anak itu sudah sibuk menatap keluar jendela mobil. Begitu tiba, Sergio langsung menggendong Lucian turun disusul Charlotte. Brian menyusul dari mobil lain dan mereka langsung dihujani siraman cahaya lampu kamera. Sergio tetap menggendong Lucian selama awal acara. Namun karena cukup banyak yang mendatanginya, Charlotte mengambil Lucian dan memilih menepi, karena malas harus mendengar obrolan para pria yang membosankan. Charlotte mengobrol dengan tamu lain yang wanita, membicarakan soal anaknya yang dipuji-puji sangat pintar dan tenang. Hahaha, pintar dan tenang. Mereka tidak tahu saja anak ini hobinya nangkring di kepala bapaknya. Di tengah obrolan, mendadak salah satu berkata, "Nyonya Charlotte, sepertinya Anda harus melihat ke suami Anda sekarang." Charlotte menoleh, dan seketika ekspresinya berubah. Sergio di sana sedang berjabat tangan dengan seorang wanita cantik, berpakaian seksi, dan wanita itu terang-terangan tersenyum merayu. "Nyonya, hati-hati dengan wanita itu," bisik teman semejanya. "Namanya Queen, nama yang menjijikan. Dia penyanyi, sekaligus aktris, tapi kerjaan utamanya adalah merayu suami orang. Betul, banyak yang menjadikan dia peliharaan. Bahkan sampai satu waktu dia dipelihara 3-4 orang. Tapi ya, boys always be boys. Mereka tidak peduli asal cantik dan jago goy 4 nanogram. Lihat, dia memegang tangan tuan muda Rose lama sekali." Charlotte merasa amarahnya langsung mendidih. Dan jujur, ini amarah yang paling besar dari sekian banyak rasa cemburu yang pernah ia rasakan. Charlotte melipat tangan di dada, memandangi Sergio dan Brian yang akhirnya tidak sibuk bicara dengan orang lain. Sergio tampak langsung mencarinya, dan langsung berjalan cepat menuju ke arahnya begitu melihat Charlotte. Ekspresinya tanpa dosa. "Menungguku, Princess?" tanyanya dengan senyum manis. "Tidak," jawab Charlotte dingin. Sergio langsung mengerjap kaget. Lah kok dia kelihatannya sedang marah? Atau perasaan Sergio saja? Entahlah. Sergio mendekat, untuk memastikan. Dirangkul pinggang Charlotte. "Baby. Tidak usah rangkul-rangkul." Charlotte menepis dingin. Sergio kembali mengerjap, makin bingung. Dia menoleh ke arah Lucian yang duduk di sofa sendirian sambil minum susu dari Dot. Matanya memberi isyarat, seolah bertanya pada anak itu ibunya kenapa. Sudah jelas Lucian mana jawab. Lucian malah tertawa, mengira dia lagi digoda. Baby. Tidak usah baby. Charlotte menepis lagi tangan Sergio yang mau menariknya. "Hei, kamu marah padaku. Aku salah apa? Ya menurutmu." "Ya mana aku tahu," gerutu Sergio dalam hati. Dia menoleh ke Brian, menyikut sepupunya itu buat membantu, tapi Brian langsung meluncur mengambil Lucian. Dia menepuk pundak Sergio dan berkata, "Semoga berhasil." Sergio mendelik kesal. Sergio kembali bergeser pada Charlotte. "Lottie. Tidak usah Lottie. Kamu marah kenapa? Aku salah apa, Princess?" Sergio mulai melas. Walaupun berusaha tetap menjaga ekspresi soalnya mereka masih di tengah pesta. Charlotte tampaknya juga sama. Dia sebenarnya mau mengamuk sekarang tapi ya mana mungkin di tengah pesta begini. Apalagi waktu Sergio mendekat, aroma perempuan yang sangat kuat tercium darinya. Cukup banyak perempuan sebenarnya yang bicara dengan Sergio tadi, namun Charlotte tahu kebanyakan itu bicara dengan Sergio untuk urusan bisnis. Tidak semua perempuan juga gatal pada suami orang. Namun aroma ini Charlotte yakin dari si rakyat jelata ngaku-ngaku Queen itu.
Aromanya terlalu manis dan memikat buat dipakai oleh wanita karir yang fokusnya bisnis. Lottie, tidak usah sentuh aku. Charlotte menepis tangan Sergio karena mengingat bagaimana dia berjabat tangan dengan perempuan tadi lama. Lama. Semenit 2 menit kayaknya ada. Sergio akhirnya diam. Hanya menatap Charlotte yang membuang muka ke arah lain. Sergio putar otak. Aku tidak tahu salahku apaan tapi intinya bujuk dulu. Tatapan Sergio menemukan vas bunga mawar di meja. Dengan gerakan yang halus agar tak menarik perhatian Sergio mencabut satu mawar di sana, lalu menggeseknya lembut ke kulit lengan Charlotte. Menawarkan mawar itu sebagai bujuk rayu. Charlotte menepis tanpa menoleh. Tidak tertarik pada bunga. Sergio berdecak dalam hati. Tapi tak menyerah, tentu saja. Sergio meletakkan mawar itu ke meja. Ia tarik sebuah kursi untuk duduk. Sayang, duduk dulu. Tidak mau. Sergio menahan erangan frustrasi. Ada apa sih? Dia kenapa? Apa Sergio kurang membelainya tadi makanya dia begini? Sergio menghela napas sabar. Akhirnya duduk diam, memandangi Charlotte yang tetap ngotot berdiri. Sergio kembali berusaha memegang tangannya. Charlotte menarik tangannya, ogah disentuh. Sergio sentuh lagi. Dia menariknya lagi. Sergio sentuh lagi, akhirnya tidak ditepis. Ses. Sergio menepuk satu pahanya. Duduk sini. Charlotte masih kokoh, saudara-saudara. Sergio menarik lembut tangannya, mengecup punggung tangan Charlotte. Sekali. 2 kali. Berkali-kali sampai dia terlihat lunak. Begitu lunak, Sergio tarik dia dengan lebih tegas, dan akhirnya dia duduk di pangkuan Sergio. Huf ha. Ronde 1, clear. Sekarang ronde 2, pikir Sergio. Lalu tangannya mengelus wajah Charlotte. Kenapa? Cantik. Bisik Sergio. Kamu kenapa cemberut? Charlotte pun menoleh. Kenapa sih harus selama itu kamu jabat tangan? Hah? Tadi, kamu jabat tangan lama. Dengan siapa? Entah. Pikir sendiri. Pikir sendiri. Tapi aku jabat tangan dengan banyak orang hari ini, erang Sergio di hatinya. Siapa sih? Dia cemburu pada siapa? Aku minta maaf, kata Sergio walaupun bingung salahnya di mana. Aku salah. Aku minta maaf. Charlotte tetap cemberut. Atau lebih tepatnya sekarang sedih. Sayang, maaf ya. Aku janji tidak begitu lagi. Aku salah, bujuk Sergio. Padahal dalam hati, salahku apa, oh Tuhan. Sayang, panggil Sergio lembut. Kenapa kamu cemburu? Padahal di dunia ini tidak ada yang lebih cantik dari kamu. Charlotte memainkan hiasan di jas Sergio. Wajahnya benar-benar sedih saat berkata, aku tidak suka melihatmu dengan perempuan lain. Hah? Perempuan siapa maksudku? Iya. Iya, sayang. Aku minta maaf. Aku salah. Sergio memeluk Charlotte, menepuk-nepuk punggungnya lembut. Pipinya ia kecup, lalu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Apa hari ini aku sudah bilang, bahwa Lotiku ini sangat cantik sampai bidadari pun iri. Charlotte langsung terlihat menahan senyum. Memukul pelan dadanya. Tidak usah menggombal, ucapnya namun tampak senang. Gombal? Aku tidak gombal. Kamu memang sangat cantik. Kalau tidak percaya coba lihat wajah Lucian. Apalagi kalau dia tertawa. Wajahnya mirip siapa kalau bukan kamu. Charlotte mulai tersenyum. Lalu akhirnya membalas, ya iyalah. Memang aku lahir sebagai bidadari. Seketika Sergio mau urut dada. Huf ha. Syukurlah hanya sampai ronde 2.
Sergio takut dia marah sampai pulang terus nanti jatahnya dipangkas. Oh tidak bisa, Fernandes. Aku lagi program membuat anak perempuan. Harus setiap malam sampai jadi. Sergio mendekat, meletakkan dagunya di bahu Charlotte. Pipinya ia kecup lagi. Berbisik, aku mencintaimu. Charlotte langsung menoleh, tanpa aba-aba mengecup bibir Sergio. Aku juga, bisiknya. Sergio menggigit bibir seketika. Mendadak ia mau pulang. Atau pergi saja ke hotelnya yang kebetulan dekat dari sini. Kayaknya itu ide yang harus sangat ia pertimbangkan. Sergio mencari keberadaan Lucian begitu urusan ngambeknya Charlotte selesai. Sambil diam-diam Sergio mengambil camilan soalnya lapar. Sergio melahap puding dan berjalan mencari keberadaan Brian. Sergio coba menghubungi Brian namun tidak diangkat. Kayaknya dia mengubahnya jadi mode silent. Sergio berbelok menuju ke tempat yang mungkin didatangi Brian, namun justru berpapasan dengan Queen. Tuan Muda Ross. Dia langsung semangat melihat Sergio. Melihat wajah tampannya yang membius. Sementara Sergio tersenyum sambil berpikir, ini siapa lagi coba? Kayaknya tadi aku bicara dengan dia atau tidak. Mungkin namanya Isabella. Atau Rosa. Tidak, mungkin namanya Selena. Tapi kayaknya Isabella deh. Tuan Muda sedang apa di sini? Tanya si Isabella, membuyarkan pikiran ngawur Sergio. Mencari anakku. Kamu lihat. Oh, yang bersama Tuan Muda Brian. Mereka di sana. Wanita itu menunjuk ke arah dia datang. Mari saya antar. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Tang Yu. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Mari saya antar. Sergio meliriknya, langsung teringat dengan Charlotte yang bilang dia tidak suka melihat Sergio dengan perempuan lain. Tapi Sergio menatap wajah Queen dan seketika berpikir bahwa mana mungkin Charlotte cemburu pada yang beginian. Sama saja cemburu pada pelayan. Masa bidadari cemburu pada pelayan? Kan tidak mungkin. Sergio akhirnya membiarkan dia menuntun, meskipun ia bisa cari sendiri. Sudahlah, biar cepat. Di mana? Di ujung sana, Tuan Muda. Tuan Muda Brian sedang merokok di sana. Sergio mempercepat langkahnya. Agak khawatir Brian merokok terlalu dekat dengan Lucian walaupun tentu saja Brian tahu dia tidak boleh merokok terlalu dekat dengan Lucian. Persis ketika Sergio melihat Lucian ternyata sedang menempel di jendela kaca macam cicak, tiba-tiba sebuah tangan menarik pergelangan tangannya. Sergio kaget, dan lebih kaget lagi waktu perempuan itu mendorongnya ke tembok, menekan Sergio. Sergio menahan napas ketika perempuan itu mengusap dadanya. Anda tampan sekali, Tuan Muda, bisik si Isabella. Melihat Anda saja sudah membuat saya panas dingin. Sergio cengok. Satu badannya merinding. Apakah ini yang dinamakan pelecehan S3 kali mawal?